Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Cok Leng. Di video kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul John Wick Chapter 2, dimana di film pertama telah berhasil membuat jiwa kebrutalan saya bangkit. Kali ini saya mencoba merangkum film John Wick season 2-nya, bagaimana kisah dan alur cerita filmnya. Jadi gak usah berlama-lama di awal karena saya nanti sore ada meeting bersama paman jauh saya, Paman Shintayo. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pengendara motor yang berusaha menghindar dari kejaran mobil. Entah siapa yang dikejar dan siapa yang mengejar, saya juga tidak tahu. Yang jelas, saya tidak pernah merasakan dikejar sama cewek. Kok jadi curhat? Setelah berhasil mengambil kartu identitasnya, pria itu langsung pergi dari tempat itu. Scene lalu berpindah ke tempat pemesokan senjata dan narkoba. Diketahui pemilik tempat itu ialah Simon, saudara dari Viggo atau paman dari Losef di film John Wick pertama. Yang diketahui sebelum Losef meninggal, Losef menitipkan sebuah mobil ke pamannya itu, yang dimana mobil itu pemiliknya adalah John Wick. Dan ternyata orang yang mengejar di awal film tadi adalah John Wick itu sendiri, yang bermaksud untuk mengambil identitas orang itu agar bisa menyusup ke tempat pemesokan senjata itu. Yang dia ketahui di dalam tempat itu ada mobil miliknya. Tanpa basa-basi, John menghabisi satu persatu penjaga di sana. Setelah menemukan mobilnya, John lalu pergi dari tempat itu dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. John yang terpojokkan oleh mereka akhirnya memutuskan untuk membantai mereka. Setelah menghabisi penjaga di sana, John lalu menyamperi Simon. Simon yang mengetahui kebrutalan John membuatnya sangat gugup. Namun John di sini hanya meminta damai kepada Simon. Keesokan harinya, John disamperi oleh Aurelio. Aurelio yang melihat mobil John remuk berusaha memeriksanya. John yang meminta Aurelio memperbaiki mobilnya sangat dibuat pusing karena gear, bau, selang, mesin, setir, rem, mama lemon dan tangkinya sudah rusak semua. Namun di sini Aurelio berusaha memperbaikinya. Di malam harinya, John didatangi oleh seorang pria yang bernama Antonio. Ini moncongnya. Di sini Antonio meminta pertolongan kepada John untuk membunuh seseorang. John yang ingin pensiun dari pekerjaannya pun tidak mau melakukannya. Namun John yang terikat segel perjanjian dengan Antonio pun mau tidak mau harus melakukan pekerjaannya itu untuk bisa pensiun dari pekerjaannya. Namun di sini John dengan berat hati menolaknya. Antonio yang mendengarkan penolakan si John lalu ia memilih pergi dari tempat itu. Sebelum Antonio pergi, ia membakar rumah John sebagai bentuk kekesalannya. Keesokan harinya, John mendatangi tempat Continental. Diketahui tempat itu adalah sebuah penginapan untuk para pembunuh bayaran, di mana di area tersebut sangat dilarang menjalin bisnis apapun pembunuh atau semacamnya. Di sini John menyamperi Winston, pemilik tempat itu, untuk bertanya soal perjanjian segelnya bersama Antonio. Di mana Winston sangat menyayangkan John telah mengikat perjanjian dengan Antonio yang diketahui orangnya sangat licik. Namun John diharuskan menuruti kemauan dari Antonio karena itu sudah jadi peraturan yang berlaku di sana. Jika John melanggarnya, maka itu sebuah kesalahan besar yang berakibat fatal untuk dirinya. Setelah mendapatkan saran dari Winston, John lalu mendatangi markas Antonio untuk membicarakan ulang soal pekerjaannya itu, di mana John diminta untuk membunuh saudara Antonio sendiri
sendiri yang bernama Gianna. Yang diketahui sebelum ayah Antonio meninggal, semua warisan dan kekuasaan dari ayahnya diberikan kepada Gianna. Dari situ, Antonio sangat ambisius untuk membunuh Gianna demi menguasai kekuasaan dari ayahnya. Padahal, harta, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain yang bersifat duniawi hanya bersifat sementara. Jadi buat apa Antonio? Padahal masih ada kehidupan selanjutnya yang menanti kita. Harta tidak menjamin kita bisa selamat dari kehidupan selanjutnya. Jadi berbuat baiklah agar kelak menjadi bekal kehidupan selanjutnya. Gitu. Hihi. Setelah John mengetahui tugas dan tempat Gianna berada, John lalu pergi dari tempat itu. Sebelum John berangkat ke Roma, John mempersiapkan peralatan tempurnya. Sesampainya di Roma, John lalu pergi ke tempat penginapan kontinental di sana. Yang diketahui pemiliknya adalah Julius. Lalu Julius memberikan kamar terbaik untuk John menginap di sana. John lalu memesan apa yang dia perlukan untuk menjalankan misinya, seperti senjata, baju, dan peta mengenai area lokasi targetnya berada, agar misinya berjalan dengan lancar. Setelah persiapan sudah selesai, John menjalankan misinya. Gianna yang belum menyadari dirinya sedang bahaya masih menikmati pesta yang dia adakan untuk merayakan kekuasaannya. John melewati area bawah tanah agar dirinya tidak ketahuan, sambil menaruh senjata di tempat itu untuk persiapan nantinya. Setelah menemui tamunya, Gianna masuk ke kamarnya untuk beristirahat. John lalu menyelinap masuk ke tempat itu. Gianna yang menyadari kedatangan John untuk membunuhnya, lalu bertanya, "Apa yang membuatmu kembali, John?" Lalu John menjawab, "Segel perjanjian." Gianna lalu bertanya lagi, "Siapa yang menyuruhmu, John?" Lalu John menjawab, "Antonio, Gianna, saudaramu sendiri." Lalu Gianna menjelaskan maksud dari Antonio untuk mengambil kekuasaannya itu ialah untuk menguasai kota New York agar sepenuhnya dikuasainya. Di sini John mulai ragu dengan misinya karena ia menyadari bahwa ia sudah diperalat oleh Antonio. Gianna yang menyadari hidupnya tidak lama lagi memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah memastikan Gianna mati, John lalu berusaha kabur dari tempat itu. Namun sial bagi John ketahuan oleh tangan kanan Gianna yang bernama Cassian. Ini orangnya. Setelah sedikit berbincang-bincang, keduanya terlibat pertarungan yang sangat seru. John lalu berusaha menghabisi penjaga di sana. Di sisi lain, Cassian yang menyadari Gianna dalam bahaya memutuskan mengecek ke kamarnya. Namun sial bagi Cassian, dia sudah terlambat untuk menyelamatkan bosnya tersebut. Kembali ke John yang masih berusaha menghabisi anak buah Gianna. Setelah anak buah Gianna berhasil dibantai dan misinya sudah selesai, John berusaha kembali ke penginapannya. Namun di tengah perjalanannya tiba-tiba Cassian yang menyimpan dendam kepada John karena bosnya sudah dihabisi berusaha membunuh John. Dan pertarungan pun kembali terjadi. John sangat dibuat kesulitan oleh Cassian, namun John tetap berusaha bertahan. Sampai di mana mereka terlibat perkelahian di area kontinental. Di area tersebut dilarang ada kekerasan. Dengan berat hati mereka menghentikan perkelahian tersebut. Juan lalu menegur mereka karena sudah membuat kekacauan di area tersebut. Lalu Juan menyarankan mereka untuk masuk ke bar. Sesampainya di bar, keduanya meminum sedikit marimas untuk menghilangkan rasa hausnya. Sambil berbincang-bincang, John menanyakan kepada Cassian, "Apa kamu ingin berdamai?" Namun Cassian menjawab, "Tidak, John, kamu telah membunuh bosku. Nyawa harus dibalas dengan nyawa." Setelah mengetahui misi John sudah berhasil, Antonio lalu menawarkan seimbara terhadap semua pembunuh bayaran dengan harga $7 juta untuk membunuh John Wick. Memang anjing nih orang.
Di sisi lain, John keluar dari Continental itu karena misinya sudah selesai. Tanpa John sadari, dirinya sudah diburu banyak orang. Di sisi lain, Winston mendatangi Antonio untuk memberitahukan bahwa perjanjian bersama John sudah berakhir dan menyuruh Antonio untuk memasang segelnya kembali. Di sisi lain, John mulai menyadari bahwa dirinya sudah diburu banyak orang dan tiba-tiba John yang terkena tembakan berusaha menyelamatkan diri, namun di sekelilingnya banyak orang yang berusaha membunuhnya. Dengan terpaksa, John menghabisi satu persatu mereka. Namun sial bagi John tidak sengaja bertemu dengan kasihan di tempat itu. Dengan tatapan emosi, keduanya bersiap-siap dengan senjatanya masing-masing dan mereka terlibat pertarungan jarak dekat. Kasihan yang menyimpan amarah terhadap John berusaha membunuhnya, namun John berusaha melawan. Akhirnya, John berhasil menusuk kasihan. John bisa saja membunuhnya, namun John memilih untuk tidak membunuhnya. Tidak sampai di situ, John yang sudah terluka parah harus dihadapkan dengan pembunuh bayaran lain yang berusaha membunuhnya. John memilih menghindar dari kejaran pembunuh bayaran itu. Dengan satu buah koin, John menyuruh pembunuh bayaran lain yang menyamar menjadi pengemis untuk menghabisi mereka. Hey man, you got a quarter? Keesokan harinya, John mendatangi seorang mafia yang bernama Makmon. Di sini, John meminta bantuan kepada Makmon untuk mempertemukan dirinya terhadap Antonio dan meminta pasukan senjata untuk dirinya. Makmon yang mengetahui Antonio menghargai John $7 juta untuk membunuhnya pun dibuat pusing karena dia pernah berhutang budi terhadap John karena sudah membiarkannya hidup. Di sisi lain, siapa yang tidak mau uang $7 juta? $7 juta loh. Bisa buat modal saya nikah. Siapa yang tidak mau? Tapi di sini Makmun memilih untuk membantu John. Kimber 1911. That's $1 million. 7 rounds. Setelah persiapan sudah selesai, John pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Antonio merayakan keberhasilannya sudah merebut kekuasaan milik Gianna. Tanpa Antonio sadari, John sudah menyusup di area tersebut untuk membunuhnya. Dengan hati-hati, John menyelinap di kerumunan tamu di sana. Antonio lalu menyadari John sudah datang. Dengan tatapan emosi, keduanya saling menatap satu sama lain. Dan tiba-tiba Antonio berusaha menyelamatkan diri dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi John Wick. John lalu berusaha mengejar Antonio. Dengan amarah yang membludak, satu persatu anak buah Antonio dihabisi oleh John. Dengan hati-hati, John menelusuri satu persatu ruangan di sana untuk mencari keberadaan Antonio. John membantai satu persatu anak buah Antonio yang tersisa. Antonio yang menyadari dirinya berhadapan dengan John Wick dikawal oleh tangan kanannya untuk bisa melarikan diri. Di sisi lain, John masih disibukkan oleh anak buah Antonio. Lalu tangan kanan Antonio menyuruh Antonio menyelamatkan diri karena dia ingin melawan John. Dan akhirnya keduanya terlibat pertarungan yang sangat tidak seru sekali.
Setelah berhasil mengalahkan tangan kanan Antonio, John lanjut mencari Antonio. Antonio lalu menyamperin Winston di tempat Continental untuk mencari tempat yang aman. Diketahui tempat itu sangat dilarang kekerasan di sana. Tidak lama dari itu, John juga datang ke tempat itu untuk mencari Antonio. Antonio yang melihat John sudah sampai sangat santai menghadapinya karena dirinya sekarang berada di area Continental. John yang dibutakan oleh amarahnya mencoba menahan rasa kebrutalannya. Winston yang melihat John lagi emosi berusaha mencegah untuk tidak melakukannya dan Walk away. What have you done? Finished it. keesokan harinya, John didatangi oleh Winston. Yang kalian sudah tahu, maksud Winston menyemperi John tidak lain dan tidak bukan ialah membicarakan soal kesalahannya semalam. Karena John sudah membunuh di area Continental, petinggi menginginkan John dihabisi. John lalu bertanya, kenapa dia masih belum mati? Lalu Winston menjawab, kalau Winston yang memintanya. Di sini diperlihatkan betapa penting dan berkuasanya Winston ini. Winston lalu memberi John hidup hanya 1 jam. Lalu Winston menawarkan bantuan segel perjanjian miliknya. Namun di sini John menolaknya. Lalu John menantang siapa saja yang berusaha membunuhnya akan dia bunuh. Winston yang mendengarkan perkataan itu dari John lalu menjawab, Of course you will. di akhir film, kita diperlihatkan dengan Winston yang menyuruh semua pembunuh bayaran untuk menghabisi John Wick dalam waktu 1 jam. Tamat. Penasaran kan kelanjutan film season 3-nya? Yuk pantau terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share pacau, oke? Pesan yang cocok yang menggambarkan dalam film ini yang ingin saya sampaikan yaitu ialah jangan lupa mandi. Itu. Saya Cok Ling izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hiya, hiya, hiya.